Assalamualaikum mitra bisnis dimanapun saat ini Anda berada. Pada waktu ini kita memiliki spesial momen, dan khususnya adalah momen perdana dari launchingnya media kami Suara Bisnis. Nah, di dalam edisi yang perdana ini saya sengaja mendatangi seorang tamu istimewa yang saya sudah kenal agak lama, seorang pengusaha muda, ya. Dari mana? Yaitu dari HIPMI. Beliau adalah seorang yang bernama Ajib Hamdani. Dulu saya kenal beliau ketika beliau masih sebagai ketua Tech Center HIPMI. Ya. Tahu HIPMI kan? HIPMI itu sekarang sudah mengantar ketuanya menjadi seorang Menteri Investasi dan Kepala BKPM sekaligus yang baru saja dilantik Pak Jokowi. Dulu Pak Bahlil itu Ketua HIPMI, Kepala BKPM. Nah, sekarang baru saja kira-kira 3 hari yang lalu dilantik menjadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Nah, beliau ini adalah sejawat dan sekaligus kaki tangannya Pak Bahlil, ya. Pak Ajib Hamdani yang sekarang menjabat sebagai ketua bidang keuangan dan perbankan di HIPMI. Nah, mitra bisnis dimanapun Anda berada saat ini, saya akan mencoba membicarakan beberapa topik-topik ya yang mungkin relatif agak berat, tetapi akan kita bawakan dengan cara yang sesantai-santainya. Saya perkenalkan pada hari ini, pada saat ini, beliau Ajib Hamdani, tokoh HIPMI yang sangat milenial, ya. Oke. Nah, selamat malam Pak Ajib. Bagaimana kabar nih? Selamat malam Pak Petrus. Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik, sehat-sehat ya. Sangat dan sehat. Puasa lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kita ketemu kembali pada kesempatan ini, Pak Ajib ya. Gini, saya ingin banyak menggali nih dari Pak Ajib sebagai pertama tentu melihat sebagai tokoh bisnis dulu ya. Yang jelas yang saya tahu dulu Pak Ajib bergerak di bidang menguasai di bidang taxation. Sekarang di finance dan banking. Jadi ini tetap nyambung aja nih Pak. Nah, pertanyaan tapi saya sebelum ke sana begini Pak. HIPMI itu sudah mengantar Pak Bahlil, ya kan? Atau ada lagi tokoh HIPMI yang masuk ke kabinet sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Petrus atas apresiasinya terhadap HIPMI, kawan-kawan HIPMI, pengusaha muda Indonesia. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus bahwa alhamdulillah Ketua Umum HIPMI tahun 2014-19 Bang Bahlil Hadadiyah dipercaya oleh Pak Presiden, sehingga kemarin dilantik beliau menjadi seorang Menteri Investasi, kementerian pertama yang ada di Republik ini. Dan menariknya sebenarnya Pak Petrus, bahwa HIPMI alhamdulillah mengantarkan 4 kader terbaiknya. Yang pertama adalah Bang Erick Thohir. Bang Erick Thohir adalah pengurus BPP HIPMI pada tahun 2005-2008. Ketika waktu itu, sekarang Pak jadi Menteri BUMN. Kemudian Ketua Umum tahun itu adalah Bang Sandiaga Uno. Oh iya, yang sekarang beliau menjadi Menteri Parekraf. Karena Bang Sandiaga Uno adalah Ketua Umum HIPMI tahun 2005-2008. Kemudian yang ketiga adalah Bang Bahlil tadi, dan yang keempat tidak lupa juga ada Bang Lutfi. Karena Bang Lutfi yang sekarang jadi Mendak adalah Ketua Umum HIPMI tahun 2001-2004. Jadi alhamdulillah ini HIPMI dipercaya oleh Pak Presiden untuk jadi bagian dari partner pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Karena kalau kita lihat banyak senior-senior HIPMI ini yang berkontribusi di pemerintahan, terutama di sektor-sektor ekonomi. Dan kalau kita lihat Pak Petrus, alhamdulillah kawan-kawan dan senior-senior HIPMI bisa menjadi bagian partner pemerintah yang terbaik dan bisa diandalkan oleh pemerintah. Ya, luar biasa, itu 4-4-nya itu semua bidang strategis. Ada kabinet timnya nih. Ini surprise ini luar biasa. Tapi lepas dari aktivitas yang melekat terhadap HIPMI-nya, semoga senior-senior tersebut bisa memberikan kontribusi terbaiknya terhadap pertumbuhan ekonomi di zamannya Pak Jokowi ini. Iya, tentu. Oke, luar biasa, salut nih buat HIPMI teman-teman semua ya. Oke. Baik Pak Ajib, kita mungkin sekarang bincang-bincang nih ke topik ya. Nah, gini, Pak Ajib selaku satu pengusaha, kemudian yang kedua tadi, sekarang kan bagaimanapun menjadi bagian dari pemerintah ya, ini ya. Nah, gimana nih Pak Ajib melihat secara umum gitu ya, prospek ekonomi Indonesia
Nah, ini kan persoalan banyak sekali yang pro kontra. Sementara mungkin kalau yang sudah di bagian pemerintah banyak sekali yang positif gitu ya. Meskipun ini kalau mau bicara data, utang kita sudah 6.000 triliun lebih, ya kan? Kemudian itu kurang lebih 40% dari PDB, ya kan? Kemudian defisit anggaran APBN juga besar, masih 300-an triliun. Lalu ekonomi bukannya naik tapi juga ambles. At least data yang resmi saja saat ini sekitar 0,2 sampai 0,5 minus gitu ya. Sekarang bagi teman-teman yang ada dalam apa gerbongnya pemerintah, gimana melihat ini dan sekaligus apa yang kira-kira akan bisa menjadi pengungkit nih Pak? Oke, terima kasih Pak Petrus. Tadi saya catat ada 4 pertanyaan Pak Petrus. Yang pertama tentang bagaimana indikator ekonomi secara fundamental Indonesia. Yang kedua bagaimana terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung terkonstruksi negatif. Dan yang ketiga bagaimana hutang pemerintah. Dan yang keempat apa yang menjadi daya ungkit terhadap ekonomi. Tapi sebelum itu sedikit saya menjawab pertanyaan Pak Petrus awal yang kebetulan belum sempat saya jawab tentang latar belakang saya Pak Petrus. Jadi latar belakang saya di keuangan karena memang kebetulan dari awal sekolah saya adalah tentang keuangan. Dulu saya sempat sekolahnya itu di sekolah dinas punya Kementerian Keuangan. Yang setelah tinggal akuntansi negara. Saya lulus dari sana dan satu yakin nggak dengan garis tanggungan? Saya 2 tahun di bawahnya. Ini udah jangan sampai ngekor nih. Volumenya garis jauh. Jadi seperti halnya kawan-kawan lulusan STAN yang lain, terus ketika waktu itu saya lulus dari STAN, kemudian sempat saya menjadi government officer. Saya menjadi pegawai PNS dan ada di Kementerian Keuangan. Tapi kemudian proses pada tanggal 1 September 2009, saya memutuskan untuk keluar dari PNS untuk kemudian menjadi pengusaha. Ini saya menjadi menggelitik sedikit. Sudah nyaman-nyaman menjadi PNS dan di mana banyak orang sebenarnya ingin jadi PNS, kok Pak Acik malah meninggalkan PNS itu gimana ceritanya? Waduh, ini bisa jadi dua SKS minimal. Begini Pak itu. Tidak ada yang salah dengan PNS. Ini bukan tentang mana yang lebih baik, apakah menjadi PNS atau menjadi pengusaha. Saya pikir semua pilihan itu baik. Apakah kita menjadi PNS atau menjadi karyawan atau menjadi pengusaha atau menjadi politisi. Misalkan apapun pilihan kita itu baik sepanjang ketika kita mempunyai passion di situ. Kita memang kita sangat menikmati atas pilihan hidup kita. Apapun pilihan kita saya pikir baik. Tapi kemudian memang pada tahun 2009 saya memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda, yaitu saya keluar dari PNS dan saya ingat betul bahkan waktu itu saya bayar ke negara untuk keluar tersebut. Kompensasi itu berarti ya? Semacam begitu kira-kira ya? Karena kan sekolahnya nggak bayar dibayarin negara, terus dinas. Saya harus mengganti. Kemudian harus mengganti ya? Jadi waktu saya keluar PNS Pak Petrus bukannya dapat pesangon, malah menyangoni, tapi terus waktu yang hidup dan menjadi sebuah konsekuensi logis atas setiap pilihan yang kita buat, makanya ya udah kita ganti aja. Tapi itu membanggakan saja. Semoga yang hidup itu memberikan manfaat lebih banyak buat masyarakat dan alhamdulillah saya juga tetap menikmati dan sampai sekarang saya melihat bahwa saya keluar PNS tahun 2009 adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Dan sejak itu menjadi pengusaha. Pertanyaan sorry Pak, ini masih sedikit ya. Bagaimana paradigma pasti berbeda dong. Sebelumnya bentuk dalam ini ibaratnya Pak Petrus yang tadinya saya menjadi pemungut pajak, saya jadi pembayar pajak sekarang. Artinya Osisor menjadi taxpayer gitu. Ada banyak maksudnya ini Pak, sebelumnya kan di bawah birokrasi. Ini kan paradigmanya tersendiri. Ini menjadi pengusaha paradigmanya beda banget tuh, kecepatan. Itu bagaimana mengadaptasi pada waktu itu? Butuh waktu berapa lama? Ya karena memang ini sebenarnya pilihan hidup, saya sudah preparing. Jadi saya sudah prepare untuk saya keluar dari PNS untuk pilihan hidup selanjutnya. Ya saya menyiapkan baik fisik, mental, keuangan dan lain-lain. Itu sudah dalam well plan gitu ya kira-kira? Iya. Memang seperti itu. Memang sudah well design. Jadi saya biasa kalau mendesain itu 1 tahun ke depan bagaimana, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan seperti apa. Dan puncaknya nanti saya pensiun kapan udah kita planning. Jadi artinya ketika keluar PNS pun ya it's not a big deal gitu. Saya keluar PNS keluar aja. Tapi kita nggak perlu ngomong lah berapa sekarang ini dana pensiunnya Pak Acik. Nah ini Pak Officer juga nggak enak. Siap masih ada lagi yang kira-kira daripada ngomongin masa lalu kita lebih baik ngomongin masa depan. Tapi mungkin bagaimanapun kan ini masa depan tidak akan terlepas dari masa lalu. Betul ya? Ini kan historical aja itu orang ini kan. Nah ada nggak kira-kira dengan
pindah tempat tadi ya, pindah kuadran istilahnya. Iya, pindah kuadran ini. Sekarang di kuadran swasta, di kuadran pengusaha, ya. yang secara asimetris itu bertolak belakang. Itu apa yang awal-awal Acep ini kan? Bagaimana caranya move on lah istilahnya gitu. Di kuadran yang baru tentunya banyak sekali tantangan, tapi berbanding lurus dengan tantangan itu sama dengan peluang. Jadi artinya ketika kita bisa mengambil peluang itu, saya pikir peluangnya justru lebih banyak. Gitu. Karena saya menganut prinsip Pak Petrus bahwa the enemy of a great life is a good life. Jadi sebuah hidup yang nyaman itu adalah musuh dari kehidupan yang luar biasa. Gitu, jadi ya? kalau kita ingin mengekspandir kita, kalau kita ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, maka memang sudah menjadi konsekuensi logisnya untuk kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dan itu adalah sekedar hanya menjadi sebuah pilihan hidup kita. Kira-kira begitu, Pak. Jadi dengan kata lain pokoknya anti kemapanan lah ya. Untuk bergerak lebih baru gitu ya. Oke. Dan itu bagaimanapun tetap memerlukan radikalisme lah. Positif. Ya, radikal kan tidak boleh diartikan bergerak dengan cepat, ekstrim gitu. Untuk sebuah kebaikan saya pikir itu harus ya. Kalau tidak, makanya ini saya pikir perlu ditularkan kepada banyak generasi muda. Oh iya, ya kan? Bahwa saya sepakat Pak Agus, kenapa kita perlu menularkan jiwa entrepreneurship? Sekarang begini, kalau kita berbicara ekonomi, pemerintah itu dalam tanda petik mampu menggaji ASN berapa sih? Aparatur sipil negara kita hanya sekitar 4 juta orang, UKM kita aja 64 juta orang. Pemerintah itu hanya punya, kalau kita mengukur dari APBN 2021 ini 2.700 triliun Pak. Itu bukan suatu angka yang besar, itu hanya mendorong PDB kita kira-kira di angka 96%. Artinya lebih banyak bertumbuh dari UKM sekitar 60,8%. Angka-angka seperti yang kemudian seharusnya bisa dibaca dan diterjemahkan dengan presisi oleh pemerintah, sehingga pemerintah bisa mendesain kebijakan-kebijakan yang pro dengan pertumbuhan. Karena Indonesia itu mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Petrus, bagaimana kawan-kawan pengusaha dan dunia usaha melihat secara fundamental ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau saya melihat Pak Petrus, bahwa Indonesia ini mempunyai fundamental ekonomi yang bagus dan cenderung luar biasa. Akhirnya saya akan pakai 3 indikator. Indikator pertama, kita berbicara masalah PDB kita. PDB kita masih 1,1 triliun US dollar. Kita di angka hampir 16.000 triliun dalam kondisi pandemi kemarin. Ini adalah nomor 15 besar dunia. Dan kita ditopang oleh poin kedua, yaitu yang berbicara mengenai jumlah penduduk Pak Petrus. Jumlah penduduk Indonesia kita ada di angka 270,2 juta orang. Ini adalah nomor 4 besar dunia. Artinya apa? Dari sisi bisnis, Indonesia mempunyai local domestic demand yang tinggi. Bayangkan, kita mempunyai pasar 210 juta orang. Ini adalah pasar yang umum, ini adalah pasar yang luar biasa. Dan poin ketiga, kita menghadapi sebuah bonus demografi sebenarnya Pak. Lebih banyak kita orang milenial. Sudah positif. Artinya orang yang dalam umur milenial justru sekarang sangat banyak. Inilah yang menjadi poin-poin positif di Indonesia. Ketika pemerintah bisa mendesain gagasan ekonominya dengan maksimal dan presisi di lapangan, maka saya pikir menjadi sebuah hal yang positif. Tapi kemudian sisi lain seperti yang Pak Petrus sampaikan, bagaimana ketika sekarang kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih minus, dan bahkan di kuartal pertama kemarin secara agregat kita di tahun 2020 minus, tapi itu relatif oke karena adanya pandemi. Tapi kemudian bagaimana kuartal 1 kemarin masih minus, Pak Petrus masih minus 0,74%, dan ini menjadi tantangan sendiri karena pemerintah mentargetkan akhir tahun 2021 ini bisa positif 4,5 sampai 5,5%. Sebuah target yang begitu tantangan, tapi ini melihat itu masih bisa achievable dengan beberapa catatan. Nah, itu yang perlu didorong dengan maksimal oleh kawan-kawan pengusaha, tapi tentunya kawan-kawan pengusaha membutuhkan bagaimana dorongan regulasi itu bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pengusaha. Kira-kira begitu Pak Petrus secara umum. Kalau ini melihat kawan-kawan pengusaha melihat fundamental ekonomi yang ada di Indonesia. Kita ini menjadi sebuah potensi yang bagus, tapi PR selanjutnya adalah bagaimana pemerintah mendesain regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan dan seluruh masyarakat yang ada. Oke, jadi fundamental tetap positif ya kan? Jadi tetap menumbuhkan optimisme, tapi dengan catatan adalah bagaimana grand design, terutama melalui regulasi atau kebijakan pemerintah itu ya, untuk menopang ke sana ya. Tapi begini, sebelum saya masuk lagi Pak, sebelum kita diskusi, saya masih berhenti sedikit. Bonus demografi, generasi milenial. Pertanyaan saya, sebenarnya kalau ini sekarang digaung-gaungkan era milenial, era mereka, sebenarnya
berapa persen sih sesungguhnya kontribusi dari generasi milenial ini dalam rangka generasi Indonesia yang umur 35 tahun ke bawah itu di kisaran angka 35%. Artinya dalam waktu rentang ke depan yang menjadi umur bekerja itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang bergantung yang sudah pasca bekerja. Itu namanya bonus demografi, kita masih berada positif. Artinya orang yang menggantungkan hidup pada umur kerja itu lebih sedikit jumlahnya. Tapi jangan salah Pak Petrus, dalam kondisi bonus demografi positif ini pun status ini ibarat pisau bermata dua. Pemerintah bisa mendesain bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa matching dengan dunia usaha dan dunia industri. Jangan sampai dunia pendidikan ini tidak nyambung. Karena ketika dunia tidak nyambung, lulusan-lulusan dari S1, S2, mereka generasi-generasi yang secara intelektual mereka maju, tapi mereka tidak punya akses ekonomi, mereka tidak punya akses bisnis, mereka tidak punya akses lapangan kerja. Kalau menurut sosiolog Belanda yang namanya J.H. Bema, ini akan menimbulkan yang namanya potensi intelektual proletar. Orang-orang yang pintar serahkan atau discuss unemployment, kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu. Ya. Itu yang menjadi problem. Yang menjadi makanya begini, Pak, saya ingin mengkonstatir ini statementnya dari Profesor Emil Salim, bahwa SDM kita tuh masih rendah, gitu kan? Dan landscape pendidikan kita 80% masih lulusan SMP, 60% masih SMA dan seterusnya. Makanya itu yang tadi saya tanyakan, sebenarnya bagaimana desain pendidikan dengan mendongkrak generasi milenial ini bisa berperan, ya kan? Apakah kita menyimpang sedikit nih? Ya. Apakah kampus Merdeka oleh Nadiem Makarim ini positif atau bagaimana? Semua pendidikan yang mengacu pada bisa membukanya bottlenecking antara dunia usaha dengan dunia industri keuangan, terus dengan dunia bisnis, dengan dunia kerja, dengan dunia profesi itu bagus. Itu yang artinya itu yang didorong ya, menjadi prioritas ya. Harusnya itu yang didorong dan menjadi prioritas karena pemerintah ini harus bisa menyambungkan, jangan sampai ketika satu nilai positif dari generasi muda justru menjadi liabilities, justru menjadi beban ketika kemudian mereka tidak bisa punya saluran yang tepat. Tapi satu hal yang perlu kita apresiasi Pak Petrus, bagaimana Pak Jokowi di periode kedua ini mempunyai 5 program utama. Karena saya setuju juga dengan pendapat Pak Petrus di awal bahwa SDM kita masih rendah. Justru itulah ketika Pak Jokowi punya 5 program utama, yang pertama dan nomor 1 serta prioritas adalah peningkatan kualitas SDM. SDM unggul istilahnya ya. Jadi peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi. Yang pertama adalah kualitas SDM. Sebenarnya Pak Presiden sudah bisa memotret kondisi yang ada tentang bagaimana Indonesia satu sisi punya potensi, tapi potensi ini justru menjadi problem ketika tidak terkelola dengan baik. Dan saya pikir bagaimana selanjutnya pemerintah, semua kementerian dan lembaga bisa menerjemahkan menjadi gagasan teknis atas gagasan besarnya Pak Jokowi, yaitu tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kira-kira begitu Pak. Oke, jadi ini kembali lagi kira-kira bagaimana peranan dari pembantu-pembantu presiden. Kira-kira sudah pasti, karena berbicara pemerintah itu kan menjadi lokomotif penggerak. Bagaimana gerbong-gerbong di belakangnya akan ikut bergerak. Iya, kira-kira begitu. Ini penting sekali ya. Sangat penting. Tapi gini, sorry. Nah, lagi nih penjelasan Pak Aceh. Otak pemerintahnya masih Karena maksud saya ini, penjelasan Pak Aceh pakai memancing pertanyaan saya lebih lanjut. Menurut Pak Aceh, peranan sekarang ini, peranan dari apa? Figur-figur pembantunya presiden itu kira-kira matching dengan visinya presiden? Saya tidak akan melakukan pandangan secara personal, tapi saya akan bicara gagasan besarnya. Kalau saya melihat belum. Ya. Jadi masing-masing kementerian lembaga cenderung masih punya, tidak semuanya, tapi cenderung mempunyai ego sektoral. Masih ada. Masih ada. Satu contoh sederhana aja, kita berbicara database. Coba, Indonesia punya nggak database valid, terintegrasi dan tersentral? Tidak ada. Kenapa? Belum ada, katanya belum ada kan. Makanya kemudian efeknya akan banyak. Kenapa kemarin? Ketika kita ada bantuan BLT, ketika ada program-program di pemerintah tidak tepat sasaran. Jawabannya karena kita tidak punya database. Ini adalah permasalahan mendasar dan sangat fundamental. Untuk hal mendasar itu kita nggak punya. Kenapa nggak punya? Tadi kementerian lembaga cenderung masuk ke ego sektoral, semua orang pengen punya datanya masing-masing. Karena sebenarnya yang namanya pemerintah, mereka adalah represent dari pemerintah, mereka itu mewakili pemerintah. Ya cukup ada satu, ini baru berangkat dari satu contoh loh, Pak Petrus. Artinya data harus tersentralisir. Kita punya namanya single identification number. Termasuk kenapa tax ratio kita juga masih sangat rendah, hanya kisaran 8%. Ya karena database itu nggak punya ya. Ini sebagai satu contoh sederhana tentang bagaimana masih ada ego sektoral antara kementerian dan lembaga. Kita belum berbicara gagasan besarnya. Kita belum berbicara tentang bagaimana
gagasan-gagasan lainnya dari Pak Jokowi yang memerlukan penerjemahan. Dan lain, data itu adalah sekedar sebuah tools untuk kita membuat sebuah aturan. Data itu kan sebagai dasar membuat keputusan. Bahkan itu sebuah dasar saja kita nggak punya, apalagi keputusan-keputusan yang lain. Dan berarti kalau ada keputusan pasti banyak salahnya itu. Iya. Berbicara BLT kan bertumbuh data terhadap yang pemerintah. Kemarin Bu Menteri Sosial baru bilang banyak sekali data yang fiktif. Sebelumnya Bu Menteri Keuangan bilang 60 juta. UKM datanya juga nggak jelas, kita mau mengacu yang mana. Kita dibilang juga mempunyai data 20 juta, misalnya 20 juta petani misalnya. Kita seperti negeri agraris, 20 juta, tapi nggak ada satupun data benar-benar yang menunjukkan petani yang mana secara data, bahkan geospasialnya, petani lokasi dari mana. Kita nggak bisa menunjukkan data secara spesifik. Itu yang menjadi problem dasar kita. Kira-kira begitu Pak Petrus. Artinya dibutuhkan kesamaan langkah. Dan lebih daripada segera kesamaan langkah adalah komitmen dari para struktur pembantu presiden untuk bisa mengeksekusi dengan baik gagasan Pak Jokowi untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berlanjutan infrastruktur, diregulasi, debirokratisasi, dan terutama di transformasi ekonomi. Kalau kita bisa sukses dengan itu, saya yakin Indonesia akan lebih maju. Kira-kira begitu Pak. Oke. Baik, kita sekarang back to ya kan? Nah, oke, Pak Adib tadi sudah menerangkan yang katakanlah satu hal terkait optimisme gitu ya untuk ke depan ya. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah Pak, kita ini masih diganjel utang, masuk diganjel defisit, ya. Gimana ini kira-kira melihatnya? Gimana mengatasi ini semuanya? Sebenarnya kalau ditanya Indonesia bisa lepas dari utang, kalau menurut saya idealnya bisa. Indonesia adalah negara yang besar, kita punya source, kita punya sumber, dan kita punya pasar. Ketika pemerintah bisa melakukan transformasi ekonomi dengan optimal, maka seharusnya Indonesia tidak perlu utang. Tapi oke, kalau itu untuk jangka panjang, sekarang bagaimana untuk berbicara jangka pendek? Bagaimana dengan hutang? Kalau menurut HIPMI, hutang itu bagus dengan catatan. Ketika hutang itu bisa menjadi daya ungkit ekonomi, yang kedua bisa berorientasi pada ekspor. Karena kan begini, sederhananya begini Pak Petrus, hutang itu kan harus dibayar. Sederhananya kan begini, untuk membayar berarti negara harus punya pemasukan. Untuk pemasukan berarti dari mana? Dari pajak dan dari devisa. Utangnya dari itu. Kalau konteksnya pajak adalah sebuah output dari sebuah sistem ekonomi yang berjalan dengan maksimal. Semakin banyak kue ekonominya akan makin besar. Nah sekarang kita lihat, dengan kira-kira 1,1 triliun US dollar PDB kita, pajak kita baru berapa? 1.200 triliun misalnya. Baru sekitar 80%-an. Tax rasionya, jadi tax rasio itu adalah pendapatan pajak dibagi dengan PDB kita masih di kisaran 8% Pak Petrus. Jadi artinya itu belum angka yang belum ideal. Kalau ini melihat berarti utang yang dilakukan oleh pemerintah itu belum bisa mendongkrak perekonomian. Karena nyatanya perekonomiannya belum maksimal dan pajaknya baru tax rasio 8%. Seharusnya dengan utang banyak nggak apa-apa. Yang penting pajaknya juga tinggi di ujungnya. Yang kedua devisa. Sekarang utang kita udah 6.446 triliun per kuartal pertama kemarin, tahun Maret 2021 itu setara dengan 41,46% PDB kita. Sebuah angka yang luar biasa menurut HIPMI. Tapi kemudian bagaimana dengan debt service ratio dibandingkan dengan bagaimana peningkatan terhadap ekspor, dan ternyata belum maksimal. Jadi kalau HIPMI melihat bahwa hutang kita ini sudah cenderung tidak manageable ya. Dalam arti hutang kita belum bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap perputaran ekonomi, terhadap penerimaan pajak, dan terhadap kualitas ekspor kita. Oke, tapi begini, kan ada excuse nih, kira-kira gini, ada alasan pembenar sedikit gitu ya. Ini pandemi gitu, katanya, ya kan? Jadi makanya ekonomi kita bukan hanya slow down, tapi nyungsep gitu, ya kan? Sempat ke minus 5% dan seterusnya, ya kan? Ya. Ada sedikit, artinya gini, paling tidak, saya apakah ini menurut Pak Acip kambing hitam atau bukan, itu yang saya berikan perjawaban. Sehingga utang ini nggak mudah, artinya gini, ekonomi nggak ini kan? Andai kata tidak ada pandemi, apakah utang itu benar-benar bisa menjadi pengungkit ekonomi tadi? Itu pertanyaannya kan? Apakah benar-benar faktor pandemi ini benar-benar yang menjadikan keterpurukan itu satu-satunya faktor yang signifikan? Gitu. Ya kan? Itu kan pertanyaannya ya kan? Sekarang begini Pak Petrus, karena pandemi inilah kemudian keluar yang namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian sudah diketok palu oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang stabilitas sistem keuangan
karena dan kebijakan keuangan karena menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Artinya dalam 3 tahun sejak tahun 2020, 21, 22 pemerintah bisa menyusun struktur APBN ya tanpa ujian BBM dan bahkan bisa hutang lebih dari 3% PDB. 6% bagus saja Pak sekarang malahan. Dengan adanya undang-undang ini 6%, kalau dulu 3%. Ya, lebih dari itu pun boleh. Jadi sampai dengan tahun 2022 boleh. Jadi artinya uangnya kemudian dieksploitasi oleh pemerintah untuk melakukan hutang. Sebagai contoh, kita tahun 2021 ini APBN kita 2.700 triliun. Dari awal bisa seperti itu Pak Petrus. Padahal target kita penerimaan hanya sekitar 1.700 triliun. Artinya dari awal tahun 2021 ini selama 1 tahun kita akan ada potensi 1.000 triliun hutang tambahan. Nah artinya ini kan menjadi PR tersendiri yang tidak untuk kita sesalkan Pak Petrus. Kondisi pandemi COVID-19 bukan hanya terjadi di Jawa, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi ini bersifat global. Negara di dunia juga mengalami kondisi yang sama. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah punya kemampuan untuk memanage secara prudent hutang-hutang tersebut itu bisa punya nilai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi? Kira-kira begitu. Itu jawabannya Pak, sudah atau belum? Kalau menurut ini belum masih. Belum, gitu ya. Oke. Jadi saya pikir di poin itu yang pemerintah harus menyadari kan, ya kan, bahwa ternyata ada pandemi diakui, ya, tetapi pada sisi yang pemerintah tidak bisa mendesain kebijakannya itu secara konsisten. Sebagai contoh, kita semua sepakat dan data BPS bilang bahwa 60,8% PDB kita itu ditopang oleh UMKM. Sebagai contoh Pak Petrus, UMKM kita itu kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 berarti yang modalnya sebenarnya 10 miliar dan omsetnya sebenarnya 50 miliar per tahun. Artinya semua sektor bisnis sepanjang sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka masuk ke UMKM. Pak Petrus bisa bayangkan UMKM itu menopang 60,8% PDB kita, tapi rasio kredit yang diberikan perbankan ke UKM itu hanya 18,6%. Artinya pemerintah tidak konsisten. Mau konsen memberikan daya ungkit, kasih insentif kepada UKM. Contoh, pemerintah cukup sederhana kok. Mereka memberikan pinjaman kredit sebagai premi. Pemerintah taruh 10 triliun. Kalau pemerintah taruh 10 triliun sebagai pinjaman kredit, maka akan ada potensi kredit mengalir tanpa jaminan karena jaminan pemerintah 20 kali lipatnya. Kenapa 20 kali lipat? Karena preminya sekali 5%. Nanti akan ada potensi 200 triliun uang mengalir. Maksudnya itu fokus untuk UMKM. Pak, ini sekarang kita mulai masuk ke tadi gambaran-gambaran prospek ekonomi makro Indonesia. Sekarang masuk kepada kebijakan yang lebih fokus ke kebijakan keuangan. Nah, kita lihat ini pertanyaan pertama saya adalah sudah seperti ini, gitu kan? Ada yang namanya undang-undang yang disebut dari untuk pemulihan ekonomi nasional, PENTU, ya kan? Pemerintah menggelontorkan uang untuk bisa restrukturisasi dan sebagainya, lalu untuk bisa mensubsidi UKM dan sebagainya. PPh UKM dihilangkan. Tapi menjadi pertanyaan besar, Pak. BI pun sudah menurunkan suku bunga acuannya ke 3%. Pertanyaan besarnya, lah kok maaf kata ini yang UKM-nya kok masih sontoloyo gini bagaimana? Kok nggak ada kebangkitan UKM? Nih sorry nih, saya kaitkan juga dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang katanya berpihak kepada UKM. UKM ini masih susah loh Pak mencari kerja. Ya kan? Masih susah memanfaatkan kebijakan ini. Ini gimana ini? Pak Aceh ini kebetulan nih sekarang membawa bidang keuangan dan perbankan nih. Gimana nih? Saya sepakat dengan Pak Petrus bahwa kondisi UKM kita belum mendapatkan keberpihakan yang nyata dan jelas dari pemerintah. Indikatornya banyak, termasuk salah satu indikatornya adalah tadi ketika berbicara masalah rasio kredit. Bagaimana mungkin sektor yang menopang secara signifikan PDB justru mendapatkan rasionya 18,6%. Artinya pemerintah itu kurang pro dengan UKM itu sendiri. Sekarang pemerintah punya banyak infrastruktur keuangan. Mereka punya lembaga pembuat kebijakan moneter yang ada di BI. Sudah bagus ketika BI sekarang memangkas SDM menjadi hanya 3,5%. Cukup atau tidak, itu relatif cukup. Tapi kemudian bagaimana seharusnya pemerintah lebih bisa melakukan intervensi terhadap dunia industri keuangan. Misalnya, pemerintah punya lembaga pengawas. Jadi instrumen keuangan tadi, instrumen ini ada 3. Instrumen fiskal ada di Kementerian Keuangan, instrumen moneter ada di BI, dan instrumen pengawasan ada di OJK. Seharusnya bagaimana OJK, BI maupun di Kementerian Keuangan melakukan intervensi kepada dunia industri keuangan sehingga mereka lebih mau mengalirkan kreditnya kepada para UKM. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita kalah dengan Singapura, dengan Korea Selatan, dengan Jepang. Rasio mereka sudah berada di atas 30%. Itu pertanyaan saya. Kenapa? Gini, aku langsung saja. Apakah kebijakan ini hanya slogan kalau demikian?
Kan gitu kan? Karena tidak dikawal dengan konsisten. Kelemahan pemerintah kita itu adalah di tataran eksekusinya. Cenderung misalnya berbicara masalah UKM, misalnya bank memberikan kredit pada UKM ya, itu bentuknya himbauan. Harusnya himbauan loh. Ketika misalnya yang berpihak pada UKM harusnya adalah bentuknya instruksi misalnya, sehingga akan ada insentif dan punishment yang melekat ketika lembaga keuangan menjalankan atau tidak menjalankan kebijakan pemerintah tersebut. Jangan bentuknya adalah himbauannya ini. Dorongan saja nggak bisa nih. Hukum. Jadi kita bisa menguji pemerintah pro dengan UKM atau tidak adalah sederhana. Salah satunya berbicara modal. Dan dari satu faktor itu saja sudah bisa menunjukkan indikatornya bahwa pemerintah kurang pro. Kita nggak tahu apakah ini masalah kemauan pemerintah yang kurang atau memang mereka tidak mau kebijakan itu sampai dengan bawah. Kira-kira begitu Pak. Gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan Pak. Dulu undang-undang UKM ya sudah mewajibkan paling tidak 20%. Minimal ya. 20% itu dana kredit yang lending dari perbankan itu harus masuk ke UKM. Tapi kalau 20% ada punishment nggak? Nggak ada kan? Nah itu pertanyaan menjadi persoalan kita nih Pak. Nah pertanyaannya sekarang adalah katakan yang termasuk KIPI dan sebagainya, apakah sudah memberikan bukan hanya kritik Pak, apakah dorongan action yang konkret itu apa untuk supaya pemerintah ini mengganti paradigmanya dari himbauan, dari cuma sekedar dorongan menjadi instruksi, menjadi mewajibkan kira-kira. Itu gimana? Kita sudah melakukan komunikasi terbaik dengan semua stakeholder Pak Petrus, termasuk dengan legislatif di Komisi 11 yang membidangi masalah keuangan dan perbankan, kita termasuk perpajakan, dengan BI, dengan OJK, kita secara intensif kita sudah melakukan komunikasi dengan semua stakeholder tersebut. Tetapi sekali lagi fokus kebijakan ada di mereka. Ketika kita memberikan masukan-masukan, ketika kita memberikan input, ketika kita memberikan informasi bagaimana kondisi di lapangan dan apa yang dibutuhkan, ya ujungnya ada di mereka. Kami memberikan masukan-masukan yang bahan itu kan hanya sebatas dari konsideran buat para pemutus kebijakan. Untuk selanjutnya bola ada di mereka. Apakah itu akan dieksekusi sesuai dengan kebutuhannya atau tidak? Dan ini melihat pemerintah cenderung belum konsisten untuk mengawal kebijakan dari level makronya, level atas sampai dengan level bawahnya. Kira-kira begitu Pak. Oke, setuju sekali Pak. Jadi kalau demikian, mestinya harus diberikan masukan kepada Pak Jokowi agar kira-kira apa ya, membentuk semacam dewan pengawas untuk eksekusinya itu. Perlu nggak kira? Dulu kan kalau di zamannya Pak Soeharto ada itu apa namanya Menteri UP3 atau apa? Ya. Pak SBY kan juga ada, tapi juga nggak kedengaran tajinya. Nah, apakah Pak Jokowi ini juga perlu itu kembali dihidupkan gitu ya untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis khususnya pro KM. Kalau berbicara infrastruktur kementerian, kalau kita berbicara masalah nomenklatur kementerian dan lembaga yang ada, termasuk unit-unit tugas, termasuk satgas misalnya, itu saya kira hal teknis. Sebenarnya kalau kita melihat secara lebih makro, bagaimana Pak Jokowi dari awal sudah concern dengan ekonomi, termasuk gagasan besar yang ada transformasi ekonomi. Bagaimana Indonesia harus mampu melakukan hilirisasi yang buat ekosistem bisnis, sehingga setiap nilai tambah atas komoditas nilai dunia Indonesia adalah oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta berorientasi pada ekspor dan substitusi impor. Itulah penerjemahan dari transformasi ekonomi. Seharusnya cukup dengan itu aja. Semua kementerian lembaga itu punya orientasi besar yang sama, maka tentunya semuanya akan pro dengan UKM. Tentunya semua pro dengan apa yang menjadi penopang signifikan dari PDB kita. Dan ini belum melihat selama 1,5 tahun pemerintahan di Bapak Jokowi. Iya. Begitu Pak. Waduh, oke, luar biasa. Tapi begini pertanyaan, ada dua pertanyaan tersisa. Yang pertama, tadi Hikmi secara historik sudah pernah menempatkan kader-kader terbaiknya ini menjadi bagian dari pemerintah. Nah sekarang Pak Bahlil, apakah Pak Bahlil nggak bisa bicara ke dalam? Kalau kita lihat begini, ketika 1 tahun pertama pemerintah Pak Jokowi, Kementerian Investasi masih dalam bentuk BKPM. Ketika dalam bentuk BKPM dan masih dalam kondisi pandemi, Bang Bahlil waktu itu diberikan target sekitar 817 triliun Pak investasi tahun 2020 masuk. Dan data BPS menyampaikan bahwa Bang Bahlil dengan BKPM-nya mampu menarik sekitar 823 triliun, artinya 101% achievement-nya. Dan kalau ini confident bahwa tahun 2021 ini dengan target 900 triliun, Bang Bahlil dengan Kementerian Investasinya itu jauh akan bisa mencapainya dengan baik. Karena harapan ini bagaimana investasi ini menjadi penopang
utama juga untuk PDB kita karena menopang sekitar 30%. Itu harapan ini sehingga bisa memperluas lapangan kerja, bisa memperoleh pengangguran dan memperoleh generasi. Utamanya adalah itu, Pak Petrus, dan Kementerian Investasi punya fungsi strategis untuk itu. Oke. Ya, sekarang saya berharap juga lah mudah-mudahan Pak Bahlil bisa selain menarik atau membangkitkan. Karena begini, saya juga membaca statementnya Pak Bahlil bahwa dari sudah ada tax allowance, ada investasi ya, investment allowance atau apapun. Tetapi ternyata itu dari sekian calon investor hanya 5 yang merealisasikan, Pak. Ya kan? Itu statementnya Pak Bahlil sendiri tuh yang saya baca, itu yang pertama. Kira-kira di bidang ini kan penting ya untuk membayar utang. Tadi Pak Ajib mengatakan satu pajak. Ya tentu pajak ini berarti kalau investasi banyak kan tentu menimbulkan pajak nih ya. Ya. Bagaimana nih pajak dari terutama yang PMA? Itu kan selama ini juga nampaknya tidak cukup menggembirakan, ya. Nah, yang kedua Pak, tadi membayar dengan devisa. Tapi kalau saya lihat data nih Pak, perdagangan internasional kita yang terbesar itu hanya dengan Cina. Yang negara-negara lain itu datanya landai saja gini, data-data kecil, pendek-pendek aja ya, sedikit-sedikit Cina. Tapi itu pun defisit gitu. Mereka perdagangan, ya kan? Masuk 1 miliar US dollar apa gitu kira-kira defisitnya. Dua hal ini Pak, berarti gimana ini menggerakkan investasi ya kan? Dan mencoba katakan gini loh, apakah harus hanya dengan Cina gitu kan perdagangan ini, karena yang lain itu beda-beda begini ya Cina, tapi itu pun defisit. Nah gimana itu pada yang pertama berbicara investasi, kita harus melihat dari dua sudut pandang yang utuh. Yang pertama tentang bagaimana sudut pandang investornya, yang kedua berbicara masalah bagaimana kondisi easy to do bisnisnya, bagaimana tingkat kemudahan investasi di Indonesia. Yang pertama kita berbicara dari sudut pandang investornya. Tentunya begini Pak Petrus, di dunia ini berlaku hukum ekonomi bahwa uang itu akan mengalir dan bisnis itu akan mengalir kepada yang paling efisien dan untungnya paling banyak. Itu secara alamiahnya akan seperti itu. Sehingga kemudian para investor pun juga kembali mempunyai pilihan. Apakah mereka berinvestasi di Indonesia atau di tempat lain? Sebagai contoh kemudian, ketika Tesla, mereka sementara lebih memutuskan untuk membuat perakitan mobil listriknya ada di India misalnya. Tapi kemudian di Indonesia adalah untuk masalah pembuatan baterainya. Ini adalah sisi ekonomi yang terbangun dari sisi Teslanya, dari sisi investornya. Artinya mereka sudah mempunyai hitung-hitungan yang lebih komprehensif. Jadi artinya apa? Secara hukum ekonomi juga tidak bisa kita sisihkan itu, bahwa ternyata memang beberapa negara lain juga mempunyai keunggulan komparatif yang dimiliki oleh mereka tidak dimiliki oleh Indonesia. Kemudian sekarang sisi di Indonesia-nya Pak Petrus, bahwa memang berbicara masalah investasi itu berbicara kompleksitas masalah, bukan sekedar berbicara berapa murah pajaknya, tapi kan bagaimana perizinannya, bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana upah UMR-nya, bagaimana kondisi psikologis tenaga kerja atau karyawan yang ada, terus bagaimana pemda-pemdanya misalnya. Tapi kemudian menariknya adalah bagaimana ketika sekarang sudah munculnya undang-undang Omnibus Law. Sekitar 90 undang-undang diramu menjadi satu undang-undang bersifat terobosan yang spirit R1. Bagaimana mendatangkan investasi dan memperkokoh perekonomian bangsa. Nah, kita bisa berharap banyak ketika sekali lagi undang-undang Omnibus Law sudah ketok palu, dan yang kedua infrastruktur kementeriannya sudah dalam bentuk Kementerian Investasi. Semoga dua senjata utama ini menjadi sebuah momentum terbaik untuk kita bisa mendatangkan investasi yang maksimal dimulai tahun 2021 ini Pak Petrus. Nah sekarang yang kedua tentang bagaimana neraca dagang dengan China. Bagaimanapun China adalah negara yang nomor 1 jumlah penduduknya terbesar sedunia. Ini adalah sebuah realitas. Artinya mereka mempunyai demand yang begitu besar, begitu luar biasa. Jadi cenderung aja ketika kemudian Indonesia mempunyai hubungan dagang yang kita ingin jual beli aja dengan pasar yang paling tinggi. Tadi kemudian sisi yang kedua yang kemudian China menjadi hal positif buat China-nya itu sendiri adalah mereka itu HPP mereka rendah, COGS mereka rendah, cost of goods sales mereka rendah ketika mereka memproduksi barang. Sehingga kemudian kenapa muncul neraca dagang yang China bisa mensuplai barang banyak. Sekedar contoh, kita berbicara sekarang digital platform. Kita beli online itu mungkin udah 90% barang dari China sih sebenarnya. UKM Indonesia kalah. Nah ini yang seharusnya menjadi PR pemerintah. Jangan sampai hubungan dagang ini menjadi backfire buat Indonesia.
Jangan sampai kemudian kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang ada malah justru menguntungkan negara mitra dagang, tapi justru mematikan UKM yang ada di dalam negeri. Pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang seimbang. Satu sisi juga memberikan kemudahan-kemudahan transnasional secara bisnis yang saling menguntungkan antara Indonesia dan luar negeri, tapi satu sisi harus memberikan insentif terbaik buat para pelaku usaha dalam negeri. Termasuk proteksi, safeguard dan lain-lain. Saya pikir sepanjang itu juga tidak melanggar WTO masih worth it untuk dilakukan, dan pemerintah harus komitmen dengan itu. Kira-kira begitu. Oke Pak Ajib, ini luar biasa mitra bisnis. Saya ya sudah mendapatkan banyak gambaran-gambaran yang luar biasa, gambaran-gambaran yang sekali lagi meskipun kader-kader HIPMI itu dalam sejarahnya selalu berada di pemerintahan, tetapi tokoh-tokoh HIPMI tidak pernah berbicara, maaf kata, secara berpura-pura. Seperti saat ini yang kita dengar, ya salah satu tokoh HIPMI berbicara secara belak-belakan, transparan dan apa adanya. Saya kira mitra bisnis ini yang kita perlukan agar supaya masyarakat benar-benar mendapatkan satu informasi dan opini yang sangat jujur, transparan, fair, objektif. Saya kira demikian perbincangan saya dengan Pak Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI, dan kita berharap HIPMI akan terus memberikan kontribusinya bagi bangsa dan negara Pak melalui pemerintahan dan di luar pemerintahan. Sukses untuk HIPMI Pak. Terima kasih. Nah sebelumnya mitra bisnis, saya ingin memperkenalkan ke Pak Ajib nih. Pak, ini ada produksi dari anak-anak muda yang saya bina nih Pak. Ini kopinya mungkin. Mohon bisa Pak Ajib endorse ini supaya siapa tahu nanti mungkin 2 begini Pak, supaya ini ya mitra bisnis. Jadi dukungan HIPMI kepada anak-anak muda milenial saya kira positif gitu ya. Itu. Oke. Dan saya pikir kalau kita ingin memajukan perekonomian Indonesia, salah satu adalah mengembangkan UKM, dan terobosan seperti ini yang kita butuhkan. Sukses selalu buat UKM Indonesia. Iya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu mitra bisnis.